Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Alfat dengan NIM 07011282429088 dari kelas L3 atau C Indralaya. Di sini, saya akan mempresentasikan materi mengenai surat ketetapan pajak atau SKP dan surat tagihan pajak atau STP. Adapun topik yang akan saya bahas ke depannya mulai dari pajak secara umum hingga pengembalian pendahuluan. Mengenai pajak secara umum terlebih dahulu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 dan Nomor 6 Tahun 1983, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Lalu mengenai penetapan dan ketetapan pajak. Untuk penetapan pajak sendiri, proses penentuan besarnya pajak terutama oleh otoritas pajak. Ini dilakukan jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, seperti tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan data yang tidak sesuai. Lalu ketetapan pajak, dokumen resmi yang diterbitkan oleh otoritas pajak atau SKP sebagai hasil dari penetapan pajak berisi jumlah pajak yang harus dibayar, sanksi administrasi atau pengembalian kelebihan bayar. Mengenai fungsi-fungsi dari STP, terdapat 5 fungsi. Yang pertama, STP ini sebagai sarana untuk melakukan koreksi jumlah pajak yang terhutang menurut SPT wajib pajak yang nyata-nyata. Lalu yang kedua, STP ini sebagai sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan. Yang ketiga, STP sebagai sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. Yang keempat, sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. Dan yang terakhir, untuk memberitahukan jumlah pajak yang terhutang. Jenis SKP sendiri meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak nihil. Selanjutnya, surat tagihan pajak atau STP. STP ini diterbitkan setelah dilakukan penelitian dalam hal yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Lalu yang kedua, dari hasil peneliti terdapat kekurangan pembayaran. Yang ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi, denda, atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tapi tidak membuat faktur pajak. Lalu yang kelima, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tapi tidak mengisi faktur secara lengkap. Lalu yang keenam, terdapat imbalan bunga yang tidak seharusnya diberikan kepada wajib pajak dalam hal penerbitan keputusan. Untuk pembetulan surat ketetapan pajak sendiri dapat dibetulkan apabila wajib pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat dia terdaftar. Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan wajib pajak. Dan kesalahan yang dapat dibetulkan itu meliputi kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan dalam penerapan tarif. Lalu, adapun surat-surat yang dapat dibetulkan itu mulai dari surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan hingga surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar. Untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak, terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terhutang. Mengenai pengembalian pendahuluan. Yang pertama, wajib pajak patuh dapat mengajukan restitusi dan Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Lalu yang kedua, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk wajib pajak tertentu. Yang ketiga, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai WP kriteria tertentu dengan syarat SPT disampaikan tepat waktu, tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana di bidang perpajakan, laporan keuangan audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa syarat selama 3 tahun berturut-turut. Lalu yang keempat, laporan audit disusun dalam bentuk panjang atau long form report dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Sampailah kepada bagian kesimpulan. Adapun yang dapat disimpulkan dari materi sebelumnya yaitu pajak merupakan kontribusi wajib warga negara kepada negara yang bersifat memaksa untuk kemakmuran masyarakat. Dalam sistem perpajakan, Indonesia menganut self-assessment, di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Lalu, SKP memiliki beberapa fungsi, termasuk koreksi pajak, pemberlakuan sanksi administrasi, penagihan, pengembalian lebih bayar, serta pemberitahuan jumlah pajak terhutang. Jenis-jenis SKP antara lain SKBKP hingga SKPN. Selain itu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan jika terdapat kesalahan dalam ketetapan pajak. Dalam hal kelebihan pembayaran, wajib pajak berhak atas pengembalian atau restitusi, dan wajib pajak patuh dapat menerima pengembalian pendahuluan sesuai ketentuan yang berlaku. Baiklah, terima kasih
atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.